ada satu kelegaan di mana ada satu, ya itu tadi, bahwa tidak ada rasa ketakutan, cemas, bingung, karena hal-hal itu yang mengintimidasi. Ya, jadi ya itu saja yang bisa ya. Terima kasih untuk keterbukaan dari Bang Jimmy. Saya berharap ini terakhir, maksud hari ini adalah hari terakhir di mana Jimmy mengalami sesuatu yang, karena pastinya di dalam Tuhan pasti ada pemulihan, di dalam Tuhan Yesus, karena biarlah hanya perjanjian kita dengan Tuhan Yesus, tidak ada perjanjian dengan apapun dalam bentuk apapun, hanya perjanjian kita. Makanya saya bilang apa, seringkali saya bilang kontrak kita ketika kita percaya bahwa saya percaya Yesus adalah kontrak mati, tidak bisa kita. Makanya saya bilang Tuhan Yesus ketika kita buat putus kontrak dengan Tuhan Yesus, bahkan kita melanggar apa yang Tuhan inginkan, dia tidak pernah menuntut kita, dia hanya menunggu kita kembali kapan. Tapi kalau iblis, kamu mutus sendiri, kamu dikejar sampai habis, bisa nyawa yang jadi taruhan. Tapi kalau Tuhan tidak, dia sudah menunggu. Oh, kapan anakku datang supaya perbaharui kontraknya dengan saya, supaya dia kembali dengan saya. Dia nggak marah, dia cuma menunggu sampai kapan. Karena ini yang saya bilang perlunya kita membuat satu, itu bagus pengakuan yang luar biasa dari Bang Jimmy, yang secara manusia jujur. Saya dulu seperti Bang Jimmy, saya pakai ilmu-ilmu begini, saya kayak malu, saya gengsi untuk mengungkapin. Tapi itulah saya bilang, semua sudah dibatalkan. Ya mohon maaf, sebelum saya kenal Tuhan, saya pakai ilmu, telinganya bapak saja potong. Loh, saya nih anak, saya mungkin dibilang anak ekor aja saya, karena telinganya bapak saya potong, kanan saya potong. Iya. Itu yang saya bilang, itu ya karena ilmu-ilmu gitu, karena pengaruhnya setan itu kayak gitu. Makanya saya bilang, orang bahas masalah ilmu bagi saya, aduh sudahlah, bagi saya satu menjijikan, bagi saya itu sesuatu yang menjijikan bagi saya, sehingga saya bilang, iya, satu pengalaman saya cuma share supaya bahwa jangan pernah mencoba, dan jangankan mencoba, untuk dekatin pun janganlah, mendingan mendekatlah dengan Tuhan, itu saja. Makanya ketika saya bertobat, papa saya kaget, kok bisa kamu seperti itu? Kamu masih ingat nggak ini? Selalu dia ngomong seperti itu. Masih nggak ingat ini? Masih ingat nggak ini? Papa mampus ya. Gitu. Jadi makanya ketika dia meninggal, saya gendong, saya bilang, papa harus meninggal di pangkuan saya, apapun caranya, bagaimanapun caranya. Tapi papa nggak marah, nggak dendam, nggak apa ketika? Nggak marah. Nggak marah. Saya dari Kediri waktu itu, saya datang, saya bilangin, pokoknya saya mau gendong papa sampai papa putus napas, saya gendong papa sampai. Dan akhirnya kesampaian juga. Dia koma di rumah sakit, saya datang bilang sama dokter, saya bilang saya mau tebus kesalahan saya, walaupun saya sudah pemulihan, sudah ada pemulihan dengan dia, saya basuh kakinya, saya cium kakinya, pokoknya saya apapun itu. Tapi ketika dia mau meninggal, saya bilang, inilah saat terakhir di mana saya harus melakukan sesuatu untuk papa. Saya tidak akan pernah melupakan sejarah yang saya lakukan. Itu kuasa kegelapan, sekarang saya hidup dalam terang, hidup sebagai hamba Tuhan khususnya. Saya mau supaya melihat bagaimana ini loh, iblis itu jangan ketawa di luar sana. Saya tahu itu jadi ya. Makanya ketika papa meninggal itu 2016 itu bagi saya, aduh, itu sejarah yang saya bilang, sampai ketika mau dimakamkan pun masih diomongkan bahwa sejarah dalam hidup orang tua telinganya dipotong, ya saya di situ, ada di situ diomongin. Tapi saya berpikir ya sudah lah, itu lewat. Oke. Ya itu yang saya. Ya. Oke, kita berdoa. Mungkin saya minta Bang, Iya, di tengah sini Bang Jimmy bisa di tengah ini, saya ini di